bersama Dina Purnamalan ya, guru fisika tentunya. Nah, kali ini masih kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Masih belajar tentang kesetimbangan benda tegak, tapi kesetimbangan itu pada rotasi. Sebelumnya kan kesetimbangan translasi, ini kesetimbangan rotasi. Ini salah satu contohnya seperti ini. Ceritanya ini ada dinding, terus ini ada batang, dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan tali ya. Jadi kan seolah-olah kalau misalkan porosnya di sini, kalau misalkan tidak dihubungkan dengan tali, si batang dia akan bergerak kanan kiri ya, dia akan mengikuti seperti pintu ya, bergerak melingkar. Makanya ini contohnya kesetimbangan rotasi. Biasanya pertanyaannya, berapakah tegangan talinya? Ceritanya ini ada massa batangnya 5 kg, panjang batangnya 10 meter, sudut yang dibentuknya alfa 30 derajat, terus massanya 20 kg. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu gambarkan dulu gaya-gayanya. Apapun benda yang punya massa pasti punya gaya berat. Arahnya kemana? Selalu menuju pusat bumi. Ini massa 20 kg, pasti dia punya gaya apa? Gaya berat. Arahnya selalu ke pusat bumi ya. Ini berat benda. Kebetulan batang juga punya massa. Massanya berapa? 5 kg. Berarti dia punya gaya berat. Arahnya selalu ke pusat bumi. Dan biasanya gaya berat itu selalu di tengah-tengah kalau di batang ya, berarti ini juga punya berat batang ya, ada berat benda, ada berat batangnya. Dihubungkan dengan tali. Kalau dihubungkan dengan tali pasti dia punya tegangan tali. Arahnya selalu kemana? Ditarik ya kanan kiri sebenarnya ya, kalau saya gambarin gayanya seperti ini ya. Ini dia kanan kiri tegangan tali. Tapi ingat ya, si torsi itu kan ini kesetimbangan, si torsinya harus sama dengan 0. Harus tegak lurus gayanya. Sedangkan kalau kita perhatikan ada 3 gaya di sini. Gaya beban atau berat bendanya, berat batangnya sama tegangan tali. Tapi sayangnya tegangan talinya belum tegak lurus. Maka apa yang harus kita lakukan? Proyeksikan ya. Kan dia seolah-olah serang kiri atas ya. Berarti kan proyeksinya ke atas sama ke kiri, tapi ambilnya yang tegak lurus aja ya. Berarti yang ke atasnya aja ya, yang ke kirinya nggak usah karena nggak tegak lurus. Ini si sudutnya yang nempelnya terhadap sumbu X atau sumbu Y? Nempelnya terhadap sumbu X, berarti ini kali cos, berarti yang jauhnya dikali apa? Sin, dikali sin. Berarti ini T kali sin alfa. Kebetulan alfanya 30 derajat ya. Nah, untuk menentukan ini, menentukan si tegangan tali, kita harus ingat syarat dari kesetimbangan benda tegak itu. Kalau rotasi itu kan sigma torsinya harus sama dengan 0. Maka cari dulu sigma torsinya harus sama dengan 0. Sedangkan kita tahu yang searah positif berlawanan negatif. Kita lihat ada berapa gaya? Ada 1, ada 2, ada 3. Ingat ya, lengan gaya itu dari gaya ke poros, gaya ke poros ya. Porosnya kan ini ya, berarti W batang ke poros ini. Kan kalau ke poros ke sini ya, berarti apa? Searah jarum jam. Kalau misalkan searah jarum jam, berarti apa? Kalau searah jarum jam berarti itu positif ya. Jadi sama dengan W batang dikali setengah dari panjang batangnya. Karena kan dia selalu tengah-tengah ya. Kalau beban disimpannya di ujung, berarti dari sini panjang batangnya ya. Ini kan W beban ya atau benda ke poros dia searah jarum jam, maka dapat dijumlah ya W beban dikali L. Ini si T sin alfa ke sini berlawanan, berarti apa? Negatif T sin alfa dikali L ya, sama dengan 0. Kebetulan semua ruas itu ada L-nya, maka saling menghilangkan. Boleh ya. W batangnya berapa? Massa batang 5 kilo, berarti kali gravitasi jadi berapa? 50 dikali setengah ya. Ditambah bebannya berapa? 20 kilo kali 10 jadi berapa? 200 ya. 200 dikurangin T-nya belum tahu, sin 30 derajat berapa? Setengah ya, sama dengan 0. 50 dibagi 2 berapa? 25 ditambah 200. Ini negatif ya, pindah ruas jadi positif. Jadi T per 2 boleh ya. Jadi berapa? 225 sama dengan T per 2. Jadi T sama dengan berapa? 225 dikali 2. Berapa? Nilainya 450 Newton ya.
Jadi kita dapatkan bahwa tegangan kalinya itu nilainya berapa? 450 Newton. Pokoknya harus ingat ya, si resultan torsinya harus sama dengan 0, karena memang salah satu syarat kesetimbangannya itu resultan gaya dan resultan torsinya harus sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini contoh dari kesetimbangan translasi dan rotasi. Jadi kemungkinan posisi ini bisa mengalami rotasi atau translasi. Ceritanya ini ada dinding, ada lantai kasar. Ada dinding, ada lantai yang kasar. Terus ini ada tangga. Ada tangga yang nyender di dinding yang licin, ceritanya tuh ada lantai kasar. Pertanyaannya biasanya tuh berapakah koefisien gesek si lantainya ya, lantai. Misalkan diketahui sudut yang mengapitnya, misalkan ya alfanya itu sama dengan 30 derajat, boleh ya. Terus massa batangnya, misalkan massa batangnya 10 kilo misalkan ya. Panjang batangnya misalkan 10 meter misalkan ya. Pertanyaannya, berapakah koefisien gesek si lantainya? Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan apapun itu gambarkan dulu gaya-gayanya ya. Gambarkan dulu gaya-gayanya. Kebetulan ini tangga ini tangga T lah. Massa tangga ini panjang tangga. Karena massa tangga itu punya massa, otomatis dia punya gaya berat. Gaya beratnya selalu menuju pusat bumi, dan kebetulan kalau benda panjang, batang, tangga itu biasa selalu posisinya di tengah-tengah. Berarti ke sini ya, di sini ya tengah-tengah umpamanya. Ini W tangga ya, ini lurus ya, ini lurus ke pusat bumi. Jadi gambarnya lurus, ini ceritanya lurus ke pusat bumi. Nanti kita proyeksikan. Nah, selanjutnya karena nempel di permukaan, pasti dia punya gaya normal. Ingat ya, apapun bidang yang nempel pada permukaan, dia punya gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang. Berarti karena si tangga ini nempel di dinding dan nempel di lantai yang kasar, otomatis di dua sini itu dia punya gaya normal yang selalu tegak lurus terhadap bidang. Misalkan ini kita punya apa? Misalkan ini anggap NA ya, gaya normal NA boleh ya. Misalkan ini posisi A, misalkan ya ini NA. Kenapa ke atas? Karena tegak lurus terhadap bidang. Tegak lurus itu 90 derajat ya. Dia juga punya gaya normal. Gaya normalnya kemana? Ke kanan. Kenapa? Karena bidangnya di sebelah sini. Untuk menutup 90 derajat, otomatis dia pasti ke kanan. Gaya normal sini ya. Nah, ceritanya kalau misalkan ini sebelum sesaat dia jatuh si tangganya, itu otomatis ya, tangga itu dia akan seperti ini geraknya. Kata si dinding, dia pasti geraknya ke bawah, ya kan? Tapi kata si lantai, dia akan geraknya ke sebelah kanan ya, ulangi lagi. Kalau misalkan si tangga ini jatuh, kata si dinding, si tangga itu geraknya ke bawah. Tapi kata si lantai, dia geraknya ke kanan kalau misalkan jatuh. Nah, ingat ya, kalau misalkan kasar, otomatis pasti ada yang namanya gaya gesek. Ingat, gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak. Kalau ini kan licin, berarti dia punya gaya gesek enggak? Tapi kalau misalkan dia kasar, dindingnya kasar, pasti dia punya gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Karena dia seolah-olah geraknya ke bawah, berarti gaya geseknya kemana? Gaya geseknya ke atas, ya. F gesek. Tapi kebetulan karena dindingnya licin, maka tidak ada gaya geseknya 0. Tapi kalau lantai kan dia seolah-olah dia geraknya ke kanan kalau jatuh. Berarti gaya geseknya kemana? Gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak. Kalau dia geraknya ke kanan, berarti gaya geseknya kemana? Ke kiri. Betul ya? Jadi dia juga punya gaya gesek ya. Ini F gesek, gaya gesek lantainya. Nah, sekarang itu apa? Ini gaya-gayanya tiga lurus semuanya terhadap si tangganya, maka kita harus proyeksikan ya. Si W tangga kan proyeksinya kan harus mengapit searah dan membentuk 90 derajat. Berarti kan W tangga itu ini matematika ya. Berarti ke sini sama ke sini ya sebenarnya, ya kan? Tapi nanti dalam perhitungan kita ambil yang tegak lurusnya saja. Kalau alfa di sini pasti akan selalu sama dengan alfa di sini ya. Jadi sama dengan apa? W kan nempel ya. Jadi nempel itu cos ya, cos alfa ya.
Ini apa? WT kali sin alfa. Tapi ini nggak perlu sebenarnya, atau kita tulisnya yang warna merah saja ya, karena tidak tegak lurus. W kali sin alfa ya. Terus si FG sec juga kita harus proyeksikan. Proyeksinya kemana? Ini tegak lurusnya terhadap si tangga ya, ingat ya. Ini kan 90 derajat. Nah, proyeksikannya gimana? Nah, ambil garis titik-titik ya, ambil garis titik-titik. Ambil garis titik-titik, ambil garis titik-titik ya. Jadi, nah seperti ini. Nah, gitu ya, ambil garis titik-titik. Nah, ambil garis titik. Jadi kayak kotak ya. Kayak apa? Kayak kotak ya. Berarti kan dia proyeksinya ke sini sama ke sini ya. Benar nggak? Berarti apa? Ini dia jauh dengan sudut. Berarti FGC kali apa? Cos. Jauh ya. Jauh itu apa? Sin ya? Sin alfa. Berarti ini apa? Ini nggak tegak lurus, berarti nggak usah ditulis ya. FG sec dikali apa? Dikali cos alfa ya, nggak usah ditulis ya. NA nya berarti proyeksiin juga. Nah, proyeksinya ke sini ya, sama ke sini kan ya. Nah, yang tegak lurusnya nggak usah, yang tidak tegak lurusnya nggak usah ya. Nah, ini vektornya kurang baik, harusnya menggunakan penggarisnya nak. Nanti kalian pakai penggaris. Nah, berarti apa? Kalau misalkan alfa di sini berarti 90 min alfa, berarti di sini alfa ya. Ini yang ini nggak usah. Ini nggak usah ya. Karena dia tidak tegak lurus. Berarti NA-nya sama apa? Karena dekat berarti NA kali cos alfa. Ulangi lagi ya. Kalau yang vektornya nggak ngerti pasti bingung ya. Ulangi lagi. Jadi ada tangga nempel di dinding sama lantai yang kasar, terus dia seolah-olah tepat sesaat itu akan jatuh. Yang ditanyakan berapa koefisien geseknya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan itu gambarkan dulu gaya-gayanya. Karena tangga punya massa, punya gaya berat ya. Karena nempel di dinding punya gaya normal ya. Kalau dia kasar, bukan licin, berarti punya gaya gesek. Gaya gesek itu arahnya selalu berlawan dengan arah gerak. Dia jatuh gitu, berarti gaya geseknya ke atas, tapi dia licin, jadi nggak anggap tidak ada. Kalau ini kan seolah-olah geraknya ke kanan, berarti dia gaya geseknya ke kiri. Ya, ini F geseknya ya. Nah, diproyeksikan. Kenapa harus diproyeksikan? Karena harus tegak lurus ya. Kalau ini W tangga, berarti ini W T kali cos alfa ya. Ini yang tegak lurus yang ini ya. Terus si F gesek juga ini yang tegak lurus ya. F geseknya diproyeksikan terhadap sumbu yang miring ini sama yang ini ya, X sama si Y. NA juga proyeksikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Tapi kita ambil yang tegak lurusnya saja ya, paham ya? Jadi yang tegak lurus itu ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3 ya. Karena misalkan kita ambil porosnya di sini ya, berarti gaya-gaya di sini dianggap sama dengan 0. Nah, berarti gimana lagi nih? Sebelum ke torsi, kita kerjakan dulu translasi. Translasi itu kan resultan gaya arah X-nya sama dengan 0, arah Y-nya sama dengan 0. Berarti apa? Sigma Fx sama dengan 0. Gaya-gaya yang ke kanan kurang yang ke kiri apa? Ke kanan nggak ada ya? Ada NB ya. NB-nya kiri ada nggak? Ada F gesek ya. Dikurangin F gesek sama dengan 0 ya. Arah Y-nya sama dengan 0. Atas ke bawah. Atas mana? NA sama W ya. Sebelum proyeksi ya, ulangi lagi. Arah X itu kanan kurangin kiri. Sebelum proyeksi. Arah gaya-gaya ke kanan siapa? Si NB. Ini nggak usah ya, karena kan licin. NB dikurangin F gesek kanan kurangin kiri, berarti NB dikurangin F gesek sama dengan 0. Arah Y berarti gaya ke atas siapa? Si NA. Yang ke bawah itu siapa? Si WT. Berarti apa? NA dikurangin W tangga ya sama dengan A 0 ya. Kalau diproyeksikan gaya normal si A itu sama dengan W tangga ya. Berarti NA sama dengan massa tangga dikali gravitasi. Massa tangganya berapa? Massa tangganya 10 kilo ya. Jadi normal A-nya 10 kali 10, berarti normal A-nya berapa? 100 Newton ya. Ini resultan gayanya sama dengan 0. Selanjutnya itu resultan torsinya juga harus sama dengan 0. Ingat ya. Searah jarum jam positif berlawanan dia nih negatif. Ada berapa gaya? 1, 2, 3. Ini jadikan poros. Kalau cos theta, cos alpha berarti ke poros kan ke sini ya. Berarti searah jarum jam. Kalau searah jarum jam dia positif. Berarti positif WT cos alpha. Jaraknya berapa? Ini kan setengahnya. Jadi dikali setengah dari
panjang tangganya ya. Ini F gesek sin alfa ke sini salah juga, berarti dia positif, berarti F gesek sin alfa kali L tangga. Kenapa? Karena kan di ujung ya. Terus ini si NA ke poros ke sini kan, ke poros berarti berlawanan. Kalau berlawanan berarti apa? Dikurangi. Berarti NA kali cos alfa dikali LT-nya ya sama dengan 0. Oke? Nah, kebetulan karena semua ruas ada panjangnya, boleh saling menghilangkan ya. W tangganya itu berapa? W tangganya itu masanya 10 kali 10 jadi berapa? 10 kali 10? 100 ya, betul. Jadi 10 100 kali 10 ya 100 cos 30 derajat. Berapa cos 30 derajat? Setengah akar 3 ya, dikali setengah ditambah F gesek. Gaya gesek itu apa? Gaya gesek itu kan sama dengan mu kali normal ya. Karena gaya geseknya di lantai berarti normalnya normal si A ya. Berarti kan kita pengen tahu koefisien gesek lantainya berapa. Berarti F gesek itu apa? Mu kali normal A sin 30 berapa? Setengah ya. Dikurangin NA-nya kita ganti jadi seberapa? 100 ya, boleh ya. 100 cos alfanya berapa? Setengah akar 3 ya, sama dengan 0. Jadi berapa? 100 dibagi 4 berapa? 25 ya. 25 kali akar 3 ya, ditambah atau jangan dulu ditulis ya angkanya biar kita mendapatkan persamaan. Jadi WT itu kan massa tangga dikali gravitasi ya, dikali cos alfa dikali setengah ya, ditambah mu kali normal A dikali sin alfa dikurangin NA cos alfa ya, cos alfa sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, massa tangganya tulis lagi dulu gravitasi cos alfa dikali setengah normal A itu kan sama dengan W tangga ya, boleh ya. Jadi mu kali massa tangga dikali gravitasi kali sin alfa, NA itu boleh sama dengan massa tangga dikali gravitasi ya, dikali cos alfa sama dengan 0. Jadi apa? Karena semua ruasnya itu ada massa kali gravitasinya, boleh saya menghilangkan? Boleh ya. Jadi apa? Setengah dikali cos alfa, ini kan jadi dikurangin cos alfa ya, sama ditambah mu sin alfa sama dengan 0 ya. Boleh pindah ruas? Boleh ya. Jadi mu sin alfa sama dengan ini positif jadi negatif, ini negatif jadi positif. Jadi ya cos alfa dikurangi setengah, cos alfa 1 dikurangi setengah ya setengah ya. Jadi mu sin alfa sama dengan setengah cos alfa ya. Jadi mu-nya boleh sama dengan apa? Cos dibagi sin ya, 1/2 cos alfa dibagi sin alfa ya. Atau sama berapa? Mu sama dengan 1/2 tan alfa ya, 2 tan alfa. Cos dibagi sin bagi cos kan tan ya. Jadi koefisien geseknya itu boleh langsung dicari, sama dengan 1/2 tan alfa. Ingat ya. Berarti langsung aja mu sama dengan 1/2 tan 30 derajat. Tan 30 derajat berapa? Sin bagi cos ya. Berarti sin bagi cos atau cos 30 derajat berapa ya? 1/2 sin bagi cos ya, setengah dibagi setengah akar 3. Jelek banget ya. Jadi jawabannya atau akar 3/2 boleh lah ya. Jadi nanti kalian cari aja ya, pokoknya mu-nya akar 3/2 ya. Jadi mu-nya itu akar 3/2 ya. Jadi kalau misalkan nggak ada orang yang jalan di tangga terus dia jadinya licin, kita bisa langsung mu-nya itu boleh sama dengan 1/2 tan alfa. Tapi kalau ada orang yang jalan, berarti orangnya itu dia punya massa, berarti dia punya gaya berat arahnya ke pusat bumi dan harus dimasukkan ke dalam persamaan. Oke? Nah, itu dia kesetimbangan translasi dan kesetimbangan translasi rotasi. Oh, sorry. Salahnya. Nah, itu dia kesetimbangan rotasi dan kesetimbangan translasi dan rotasi ya. Semoga dimengerti. See you.